selamat datang di Aulia, podcast tempat kita bisa berbagi kata, rasa, dan makna dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan, tapi ternyata penting untuk jiwa. Aku Aulia, dan di episode pertama ini aku ingin mengajakmu berbicara dari hati ke hati soal sesuatu yang sering kita lupakan, yaitu mencintai diri sendiri. Self-love sebuah frasa yang kelihatan sederhana, tapi jujur saja, apakah kamu sudah benar-benar mencintai dirimu sendiri? Atau kamu masih sering menyalahkan diri, mengajar validasi dari luar, merasa nggak cukup meskipun sudah berusaha keras? Kamu nggak sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa mencintai diri sendiri itu egois, bahwa kita harus terus memberi, berkorban, menyenangkan orang lain, bahkan kalau itu menyakitkan diri sendiri. Padahal self-love bukan tentang mengabaikan orang lain, tapi tentang tidak melupakan diri sendiri. Self-love adalah kemampuan untuk mengenali, menerima, dan menghargai diri sendiri apa adanya. Itu berarti kamu tahu kekuranganmu, tapi kamu gak membenci diri karenanya. Kamu tahu kamu belum sempurna, tapi kamu tetap mengizinkan dirimu untuk dicintai. Self-love bukan tentang jadi narsis, bukan berarti kamu harus merasa paling hebat, tapi ini soal berbicara baik pada diri sendiri, memperlakukan diri dengan kasih, dan memaafkan luka-luka lama yang pernah kamu simpan sendiri dalam diam. Mengapa self-love itu penting? Self-love adalah fondasi. Tanpa self-love, kita gampang tumbang oleh kritik, mudah goyah saat ditolak, dan cepat menyerah ketika gagal. Self-love membangun batasan. Ia melindungi kita dari relasi yang toksik, dari tekanan sosial yang memaksa, dan dari ekspektasi dunia yang berlebihan. Coba bayangkan, kamu gak akan bisa benar-benar mencintai orang lain kalau hatimu sendiri kosong. Kamu gak bisa memberi ketulusan dari hati yang penuh luka tak tersembuhkan. Mencintai diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab, karena satu-satunya yang akan menemanimu seumur hidup adalah dirimu sendiri. Tapi jujur, self-love bukan hal yang mudah, apalagi di zaman sekarang, di mana kita tiap hari disuguhi standar kesuksesan, kecantikan, dan kebahagiaan yang tak realistis. Media sosial bisa jadi tempat inspirasi, tapi juga tempat membandingkan diri. Komentar orang bisa jadi masukan, tapi juga bisa jadi luka yang mengendap diam-diam. Dan seringkali luka terdalam bukan datang dari orang lain, tapi dari suara dalam kepala kita sendiri. Suara yang berkata, kamu gagal, kamu gak akan cukup baik, kamu salah lagi. Padahal kita hanya manusia biasa. Kita butuh ruang untuk berproses, untuk salah, untuk belajar. Kalau kamu bingung harus mulai dari mana, coba dari hal-hal kecil. Dengarkan dirimu, berhenti sejenak, tanyakan, apa yang aku rasa hari ini? Apa yang aku butuhin hari ini? Berhenti bicara kasar pada diri sendiri. Kata-kata itu membentuk cara kita memandang hidup. Cobalah ubah aku bodoh menjadi aku sedang belajar. Berikan ruang istirahat. Kamu gak perlu produktif setiap hari. Kamu boleh lelah, dan kamu berhak beristirahat tanpa rasa bersalah. Journaling. Tulis apapun, perasaan, impian, ketakutan. Tulis itu bisa jadi cermin